Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hayyakumullah bayyakum wa saddadanillahu wa iyyakum alal khairi wal huda mahayyina wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ayaj'alani wa iyyakum min ahlil ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha. Innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Alhamdulillah, insyaallah subhanahu wa ta'ala kita akan melanjutkan kajian kita kembali tentang masalah Al-Arba'in, 40 hadis tentang fil khairiyah, tentang hal-hal yang terbaik. Dan sini kita masuk hadis yang ke-11 insyaallah, tentang manusia yang paling baik. Kita udah bahas manusia terbaik dulu, itu ada yang mengajarkan Al-Quran dan orang yang mempelajari Al-Quran, tapi ini yang lain. Taib, hadis ini disebutkan dari riwayat Abdullah ibn Amr. Abdullah ibn Amr pernah mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakun fahishan wala mutafahisha. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lisannya tidak pernah mengatakan hal yang keji, wala mutafahisha, dan tidak suka mengatakan hal yang keji. Wa kana yaqul, kata Abdullah bin Amr, dan beliau sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, inna min khiyarikum, sesungguhnya orang yang paling baik dari kalian semua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahsanukum akhlaqa, yang paling baik apa? Akhlak. Pak, masya Allah ya. Antum tahu enggak beda adab sama akhlak? Kalau kita kan mungkin kita nganggapnya adab ya akhlak, akhlak ya adab kan gitu. Adab sama akhlak tuh berbeda. Akhlak itu, Pak, kata para ulama, yang masuk ke dalam tubuh kita udah menjadi satu kesatuan. Jadi kalau dibilang itu tabiat gitu loh. Jadi akhlak itu apa yang menjadi kebiasaan dia. Kalau tasannu, buat-buat, itu orang mungkin akan bisa sama istri bengis. Tapi kalau sama ustadznya, masya Allah. Nah, ini dia berbuat baik sama ustadznya, itu adab, bukan akhlak. Kalau akhlak nih sama semua kondisi, sama siapa aja dia berbuat baik, karena memang bawaannya kayak gitu. Antum tahu enggak orang Jawa ini, Pak, masya Allah, akhlaknya itu memang kata-katanya apa? Lembut gitu. Mau sama orangnya kayak gitu, mau sama siapapun kayak gitu, sama anaknya, sama tetangga, lembut bawaannya gitu. Nah, ini akhlak. Dia itu udah menjadi satu kesatuan. Tapi kalau adab enggak. Nah, sedangkan kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna min khiyarikum, sesungguhnya orang yang paling baik dari kalian, ahsanukum akhlaqa, yang paling baik apa ya? Akhlaknya. Berarti yang tabiatnya itu paling baik. Kalau sama orang baik tapi sama anak sendiri enggak, itu bukan akhlak. Itu adab, baru adab gitu loh, belum sampai ke derajat apa? Akhlak. Ini kata para ulama. Jadi, Pak, usahakan yang namanya kita pelajari adab. Kita belajar adab Islamiyah, adab-adab apa Islam. Itu dipraktekkan kalau bisa menjadi tabiat bawaan kita. Kalau bisa. Jadi kita tuh macam jibillah gitu loh. Kata para ulama, macam suatu hal yang memang udah ditanamkan dan bahkan menjadi kebiasaan kita sehari-hari. Nah, wallahu a'lam bissawab. Dalam hadis yang lain disebutkan dari Abu Hurairah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwasanya orang yang paling sempurna imannya, kita ini beriman insyaallah, nami beriman. Tapi yang paling sempurna imannya, yang paling tinggi imannya, disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahsanuhum khuluqa, yang paling baik apanya? Akhlaknya. Jadi, Pak, masya Allah, udahlah manusia terbaik, manusia paling sempurna apa? Iman. Ini orang yang kalau akhlaknya bagus. Nah, wallahu a'lam bissawab. Perhatikan, Pak, di sini Abdullah ibn Amr mengatakan, lam yakun Rasulullah sallallahu fahisha. Nabi tidak pernah berkata keji. Kalau disebutkan fuhush, kata para ulama dalam bahasa Arab, fuhush itu adalah sebagaimana kata Al-Qadi, aslul fuhshi az-ziyadatu wal khuruj 'anil haddi. Yang namanya disebutkan fuhush itu kalau keji itu, Pak, udah tinggi, terlalu tinggi. Fuhush itu kata para ulama yang keluar dari batas. Maksudnya apa? Ngobrol kita. Kalau batasnya berlebihan terlalu lama, Nabi nggak pernah sallallahu alaihi wasallam sampai kayak gitu. Mubah-mubah
Tapi berlebihan, Nabi tidak pernah. Apalagi yang keji, apalagi yang haram, mubah ini, tapi berlebihan, Nabi tidak pernah. Makanya kalau antum melihat Pak, Masya Allah, kondisi Nabi kita Muhammad SAW, hadis-hadis beliau itu jawami al-kalim, kata-katanya ringkas tapi isinya apa? Luas. Buktinya apa? Hadis Nabi kalau kita syarah itu bisa sampai berapa jam kan gitu. Saking kata Nabi itu ringkas, tapi apa? Isinya luas. Ini kata para ulama, Pak, kalau bisa seperti itu, lam yakun fahisha. Nabi itu kalau berbicara bukan yang fahish. Fahish ini bukan keji aja, Pak. Tapi al-khuruj anil hajj, keluar dari batasan hal yang mubah. Mubah. Tapi dia itu berlebihan. Dan itu Masya Allah, Pak, satu hal yang bagus untuk apa? Untuk umat Islam. Ini kata Al-Qadi. Makanya kalau bisa, Pak, ya sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama lain menafsirkan apa arti husnul khuluq, akhlak yang baik. Beliau mengatakan, disebutkan badlun nada, memberikan semua keutamaan yang kita miliki, kebaikan yang kita miliki untuk semua orang. Wa kafful adza, dan kita kaful adza ini, Pak, mencegat diri kita untuk mengeluarkan gangguan untuk orang lain. Ini kaful adza. Nggak suka ngomong kotor, nggak suka nyakitin orang, nggak suka ganggu orang. Ini kaful adza, termasuk akhlak yang bagus. Apapun bentuknya. Wahtimalul adza, Masya Allah. Yang ketiga ini, Pak, sabar atas gangguan orang. Jadi kita nggak ganggu, akhlak yang baik. Tapi Pak, ada lebih dari itu. Kalau diganggu orang, kita apa? Sabar, ihtimal. Kita harus sabar untuk apa? Untuk diganggu oleh orang lain. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dizalimin oleh umatnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dizalimi oleh orang kufar Quraisy. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam cuma apa? Ringkas. Allahumma ighfir liqaumi fa innahum qaumun la ya'lamun. Ya Allah, ampunkanlah kaum saya karena mereka ini kaum yang tidak tahu ilmunya. Bayangkan, Pak, kalau kita udah bawa ranah hukum dan sebagainya, tapi Nabi kita Muhammad SAW mengatakan Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunkan untuk kaumku karena mereka ini satu hal yang, mereka ini kaum yang tidak tahu gitu loh. Ini, Pak, gara-gara Nabi akhlaknya apa? Bagus. Dan itu memang akhlak yang ada dalam jiwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Hasan Al-Basri menambahkan dalam ta'rif dalam pengertian husnul khuluq. Beliau katakan dengan tambahan wa talaqatul wajh. Dan mudah senyum. Wajah itu berseri-seri. Jumpa sama orang tuh Masya Allah gitu loh. Itu usahakan. Jadi kalau kita itu jumpa sama orang, apalagi orang itu jauh gitu loh ya, itu usahakan banyak apa? Senyum. Banyak senyum usahakan. Dan bahkan Nabi kita Muhammad SAW kebiasaannya sama siapapun itu jarang bermuka masam. Pernah sekali bermuka masam. Allah ingatkan langsung, diabadikan dalam Al-Quran. Ketika didatangi oleh siapa? Abdullah bin Ummi Maktum, mau minta fatwa. Sekali Nabi salah keliru, Pak, gara-gara tak bermuka senyum, mukanya masam gitu Nabi kita sallam. Diingatkan abasa wa tawalla. Bayangkan Nabi kita Muhammad sallam. Makanya, Pak, memang akhlak yang bagus ketika kita bermuamalah dengan orang itu talaqatul wajh, senyum. Dan bahasa tubuh yang semua manusia fahami dari ujung timur sampai ujung barat itu apa? Senyum. Semua orang tahu itu. Oh, berarti fulan senang sama kita. Selesai, bahas itu saja. Ini kata para ulama, makanya talaqatul wajh itu penting. Sampai kata Nabi kita Muhammad SAW, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Engkau senyum untuk siapa? Saudara engkau. Hitungannya apa? Sedekah. Sedekah itu tidak harus pakai duit terus, enggak. Tidak harus pakai fulus terus, enggak. Tapi bisa sedekah dengan cara apa? Senyum. Dan Nabi kita Muhammad SAW selalu senyum. Beliau jumpa sama orang senyum, kalau ada hal yang lucu beliau juga senyum. Dan beliau SAW tidak pernah tertawa, terbahak-bahak, itu tidak pernah. Tapi Nabi selalu apa? Tersenyum. Dan ini Masya Allah ya, makanya memang Nabi kita Muhammad SAW itu satu hal yang kalau kita mau lihat contoh manusia yang paling bagus itu Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Sampai semua sahabat tertawa, Nabi cuma tersenyum. Bayangkan. Ini ada kasus ketika itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi duduk-duduk. Kayak kita lah lagi duduk-duduk. Tiba-tiba datang seseorang. Ketika datang, dia dengan mudahnya mengatakan, "Ya Rasulullah, halaktu." Wahai Rasul, aku udah binasa ini. Lagi Ramadan. Maka apa kata Rasul kita sallallahu Ma ahlakaka? Apa yang membuat engkau binasa wahai fulan? Kenapa engkau? Apa kondisi engkau? Faqala waqa'tu ala imraati fi nahari Ramadan. Aku bersubuh dengan istri saya di bulan Ramadan. Lagi Ramadan, orang serius Pak ibadah, dia ngapain? Datangin istri. Makanya bahaya kalau kita itu nikah jangan Ramadan. Kapan? Syawal. Udah lewat masa Ramadan. Ada kawan anak Masya Allah nikah dia deket-deket Ramadan, Syaban, ujung akhirnya iktikafnya nggak 10 hari, 30 hari. Takut sama siapa? Istrinya. Kapan malam baru balik? Wah, wallahi ngeri ini Pak, baru nikah loh. Bulan apa? Bulan Syaban, akhir Syaban. Dan ini kondisi memang berat. Berat. Nah ini sahabat udah nikah udah lama gitu loh, dan ternyata diganggu istilahnya dengan hawa nafsu dia, dan ada memiliki satu hal syahwat untuk apa? Mendatangi istrinya. Sahabat Nabi kita SAW bingung sama ini orang kan gitu. Yang lain pada serius baca Quran, pada serius ibadah. Tiba-tiba ada orang di bulan Ramadan ngapain? Bersubuh dengan istrinya. Maka Rasul kita Muhammad SAW mengatakan, hal tajidu raqabatan tu'tikuha? Engkau ada nggak budak yang bisa kau bebaskan? Faqala la ya Rasulullah. Enggak wahai Rasul SAW. Faqala fahal tastati' an tasuma syahraini mutatabi'ain? Engkau bisa enggak puasa selama 2 bulan apa? Terus menerus. Bayangkan Pak, 2 bulan terus menerus. Kapan gagal satu, ngulang dari awal lagi? Apa kata dia? La ya Rasulullah, Ramadan aja kena sama istri. Apalagi luar Ramadan. Di Ramadan ini sama kaum muslimin rame-rame gagal gitu loh. Ini 1 bulan cuman yang kondisi umat Islam semua puasa, apalagi di luar Ramadan kondisinya semua orang ini banyak yang nggak berpuasa, mungkin ada yang berpuasa mungkin jarang sedikit gitu loh, paling Senin Kamis ataupun puasa Daud, itu pun nggak semuanya. Ala kulli hal Pak, kondisi semakin berat bagi dia, apalagi bukan sebulan 2 bulan. Faqala la ya Rasulullah, aku nggak mungkin mampu. Maka apa kata Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fahal tajid, apakah engkau bisa ngasih makan orang miskin sebanyak 60 orang miskin? Faqala la ya Rasulullah, tidak wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul akhirnya cuma diam aja. Rasul diam, bingung Rasul kita sallallahu. Tiba-tiba ada yang ngasih hadiah untuk Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa kurma. Maka kata Nabi SAW, aina sa'il, mana tadi yang nanya? Faqala ana ya Rasulullah, aku wahai Rasul SAW, aku yang nanya tadi. Faqal, maka Rasul mengatakan, nih kasih orang miskin kurma ini. Faqal, hal ala ghairi ya Rasulullah, apakah untuk selain saya wahai Rasul kita SAW? Fa wallahi ma baina labataiha, demi Allah wahai Rasul, dari ujung timur sampai ujung Madinah tidak ada yang lebih miskin dibandingkan saya dan keluarga saya. Aku mau kasih ke siapa? Ini Pak Rasul dengar itu langsung apa? Senyum Rasul kita Muhammad SAW, hatta badat anyabuhu, sampai terlihat apa? Gigi ini ya, gigi apa, taringnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya lucu gitu loh Pak. Udahlah katik duit gitu kan, syahwatnya besar kayak gitu. Di bulan Ramadan bingung Nabi kita Muhammad sallallahu sampai apa? Hatta ini sahabat, kalau sahabat Nabi yang lain Pak udah ketawa kondisi apa? Sahabat ini. Tapi kalau Nabi kita sallallahu tertawa, tapi tersenyum sampai apa? Terlihat gigi taring beliau sallallahu alaihi wasallam. Ala kulal beliau itu gampang senyum. Makanya Pak jadi orang yang mudah apa? Senyum. Tapi kalau bawaannya cemberut, cepet tua. Cepet apa? Cepet tua gitu loh, mukanya boros kadang-kadang. Umur berapa? Sekian. Kalau orang gampang senyum itu, anak ada kawan anak di Bukhari. Habis itu tamat dari Bukhari ke Libya. Itu Pak Masya Allah umurnya 3 tahun lebih tua dari anak, tapi dia ini mungkin telat masuk pondoknya. 2 tahun atau 3 tahun lupa.
92. Nah, 2 tahun berarti. 2 tahun lebih tua dari anak. Tapi Pak, Masya Allah, gampang senyum. Mudah senyum, namanya Baihaqi. Gampang senyum. Nah, ketika senyum-senyum, Pak, sampai sekarang muka baby face. Kayak masih muda aja. Karena mukanya suka apa? Senyum. Padahal nikah. Tapi nggak ada tua-tuanya tuh, nggak ada. Nggak kelihatan muka tuanya. Karena suka apa? Senyum. Tapi kalau bawaannya cemberut aja. Ini Pak, Masya Allah, nyambung terus alis nih. Nggak pernah lepas. Akhirnya apa? Keriput lah ininya. Banyak apa? Udah terlalu tua kita ini untuk apa? Untuk mengarungi kehidupan. Jangan dituakan lagi dengan borosnya muka kita, kan gitu. Bawaannya nggak mau senyum, senyum aja. Itu hitungannya apa? Sedekah, kata para ulama. Na'am, wallahu a'lam bishawab. Taib. Kemudian Al-Qadhi Iyad, beliau berkata tentang masalah akhlak yang baik. Beliau mengatakan, Masya Allah, akhlak yang baik itu adalah mukhalatatun nas bil jamil. Kita itu berbaur dengan manusia dengan perbuatan yang bagus. Bayangkan, Mbak, bukan akhlak yang baik kita menyendiri. Akhlak yang baik kita apa? Berbaur, ngomong sama orang. Ada kawan, ada orang sebelah, hatta yang lebih tua atau dia lebih muda, ngomong gitu loh Pak, berbaur. Mukhalatatun nas, kata Al-Qadhi Iyad, kita itu berbaur dengan orang bil jamil, dengan akhlak yang bagus. Sesuaikan, Mbak. Kalau sama anak kecil, ya berarti kita apa? Ngayomin dia. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW ketika sama anak kecil, beliau berbaur sama anak kecil dan beliau apa? Canda. Sama yang lebih tua juga sama, beliau sesuaikan dengan tempatnya. Dan itu wallahi bagus. Nabi kita Muhammad SAW lagi berwudu, sebelahnya anak kecil juga berwudu. Ngapain Nabi kita SAW? Diambil air, masukkan ke mulut, kumur-kumur, disembur. Sama sebelahnya anak kecil. Tapi Pak, jangan anak orang antum gituin. Mengamuk bapaknya nanti. Karena Nabi kita Muhammad SAW ini ala kulli hal, Pak, canda. Nabi berbaur seringnya Nabi kita Muhammad SAW sama anak kecil. Dipanggil, diusap kepalanya, kemudian apa? Diucapkan salam. Itu Nabi sering sekali. Sampai kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fasallama alaihim. Nabi selalu ketika jumpa dengan anak kecil, lewat dengan anak kecil, beliau duluan yang mengucapkan salam. Harusnya Pak, yang mengucapkan duluan salam itu anak muda kepada yang tua. Tapi tidak bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini akhlak. Maka kata para ulama, yang namanya akhlak yang bagus, kata Al-Qadhi Iyad, mukhalatatun nas bil jamil. Kita itu tetap berbaur dengan manusia dengan akhlak yang bagus. Dan juga kapan kita dapati dari perbuatan mereka yang buruk, kita sabar. Bas sabar gitu saja. Dan itulah yang Nabi sabdakan, orang yang lebih bagus adalah orang yang mau berbaur dengan manusia. Hadis Nabi kita Muhammad SAW dalam riwayat Tirmidzi, al-muslim idza kana yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun wa a'zam ajrah indallahi tabaraka wa ta'ala min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Sesungguhnya seorang muslim yang dia itu bisa berbaur dengan manusia dan sabar dengan kondisi gangguan mereka, itu lebih baik dan juga lebih besar pahala sisi Allah Subhanahu wa ta'ala daripada orang yang tidak mau berbaur dengan manusia. Kenapa? Gara-gara nggak sabar dengan cobaan mereka. Kenapa antum menyendiri, ya akhi? Anda tidak bisa Ustaz sama fulan itu. Zalimnya Masya Allah, zalim sekali. Kata Nabi kita Muhammad SAW, yang jauh lebih baik kita tetap berbaur. Karena kadang-kadang Mbak, kita ada masa untuk nasihatin dia. Tapi sabar. Makanya Masya Allah, antum tahu tidak? Ada salah satu sahabat Nabi kita Muhammad SAW yang sampai dikasih garansi pasti masuk surga, jaminan gitu loh. Dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi lagi kumpul-kumpul kayak gini, Pak. Tiba-tiba Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Yatla alaikumul an rajulun min ahlil jannah." Muncul untuk kalian sekarang seseorang yang dia itu termasuk penduduk surga. Tiba-tiba muncul orang apa? Fatala rajul min ansar. Yang keluar adalah seseorang dari kalangan Ansar. Bagaimana kondisinya? Jenggot dia itu basah dan masih apa? Masih ngucur air dari bekas wudunya. Dan juga waqad ta'allaqa na'laihi fi yadihi, dan dia juga membawa kedua sendalnya di tangannya. Nyeker dia ketika itu. Kemudian masuk majelis.
Hari kedua, Nabi mengucapkan hal yang sama. Yatla alaikum al-an rajulun min ahli jannah. Muncul untuk kalian sekarang seseorang penduduk apa? Surga. Sampai 3 kali orangnya orang yang sama. Abdullah bin Amr bin Al-As penasaran, siapa sih ini orang? Apa sih amal dia? Diikutin Pak sama Abdullah bin Amr bin Al-As. Ternyata apa kata Abdullah bin Amr bin Al-As? Selama 3 malam bertamu dengan dia itu di rumahnya si sahabat tadi, tidak ada satupun sholat malam dia, tidak ada. Bahkan Abdullah bin Amr bin Al-As cuma mengatakan bahwasanya yang saya lihat dari dia ini kapan bangun malam, zikir sama Allah sebentar, kemudian apa? Dia sampai subuh baru bangun. Jadi dia terbangun di malam, nggak langsung melaksanakan sholat malam, enggak. Dia zikir saja, karena dia kaget, dia zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dia berdoa. Bas itu saya sampai subuh, terbangun dia, sadar dia, tapi nggak laksanakan sholat malam. 3 malam kayak gitu terus. Sampai apa kata Abdullah bin Amr bin Al-As? Beliau mengatakan, ya fulan, wahai fulan, sesungguhnya aku bertamu kepada engkau, fama ra'aitu minka katsira amal. Aku tidak melihat dari diri engkau itu amal yang banyak, itu enggak ada. Amal istimewa itu enggak ada. Amal apa itu yang kau bisa memasukkan engkau ke dalam surga? Karena aku mendengarkan Nabi kita SAW mengatakan di 3 hari yang sama, kata beliau, yatla alaikumul ana rajulun min ahlil jannah, akan muncul untuk kalian seseorang dari penduduk apa? Surga. Fatalata anta, yang munculnya engkau fi thalath, dalam 3 hari berturut-turut engkau terus yang keluar. Maka apa kata sahabat tadi? Ya apa yang kau lihat? Fama ra'aita, apa yang kau lihat itulah amal aku. Tambah bingung nih Abdullah bin Amr bin Al-As. Udah pulang. Berarti nggak mendapatkan satu hal yang apa? Satu hal yang istimewa, pulang. Falamma walla da'a. Ketika Abdullah bin Amr bin Al-As mau pulang, dipanggil lagi. Apa kata Abdullah bin Amr? Apa kata sahabat tadi? Dia mengatakan, ya Abdullah, wahai Abdullah, maukah aku kasih tahu bahwasanya tidaklah aku di malam hari sebelum tidur, aku ini mendapati di hati saya li ahadin minal muslimin, untuk salah seorang dari kaum muslimin, hatta satu orang yang nggak mungkin aku kerjakan, ghisya, kecurangan, kebencian, aku nggak pernah lakukan itu. Nggak mau benci orang Islam, dia muslim, dia nggak mau benci, dia bersihkan hati dia dizalimin. Pak, kalau kita kan benci nggak? Benci, dia enggak. Aku nggak dapati sedikit pun hati saya, di hati saya, li ahadin minal muslimin ghisya, aku nggak mau zalimin mereka. Yang kedua apa kata sahabat tadi? Wala ahsidu alal muslimin, dan aku tidak pernah hasad untuk seorang muslim ala khairin a'tahullah, atas sebuah kebaikan, atas sebuah keutamaan yang Allah berikan untuk dia, aku nggak pernah hasad. Ini Pak, kalau udah seperti itu berarti mau nggak mau dia bercampur baur nggak sama manusia? Bercampur baur. Dia melihat orang, ada yang lebih kaya, ada yang lebih berilmu, ada yang lebih tampan, ada yang lebih apa, ada yang lebih apa, dia berbaur sama orang. Tapi di hati dia sedetik pun tidak ada terbetik untuk hasad. Nah inilah Pak kata para ulama yang namanya kata al-qadiyat, seseorang itu termasuk akhlak yang baik itu mukhalatatun nas. Kita itu mau nggak mau harus bercampur baur dengan manusia. Bil jamil, tapi dengan perbuatan yang bagus. Maka coba antum lihat Nabi kita Muhammad SAW, kondisinya sebelum turun wahyu, beliau ngapain? Uzlah kan? Uzlah di mana? Gua Hira. Yang lain minum khamar, yang lain zina, yang lain nyembah patung. Nabi apa? Uzlah. Nabi sendiri. Tapi setelah turun wahyu, apa yang diperintahkan oleh Allah untuk Nabi kita Muhammad SAW? Apakah Nabi diperintahkan untuk uzlah, atau Nabi SAW diperintahkan untuk berdakwah? Berdakwah, mau nggak mau jumpa dengan Abu Lahabnya, jumpa dengan Abu Jahalnya, jumpa dengan fulan, dan sampai semua sahabat Nabi SAW, hatta Abu Sufyannya, pemimpin besarnya, itu mau tidak mau Pak, dijumpai oleh orang dai. Orang dai ini nggak bisa uzlah, nggak bisa dia diem aja di tempat, Anda nggak tahan lagi dengan Nah lihatlah Nabi Yunus alaihi salam ketika berdakwah, kondisinya umatnya nerima atau nggak nerima? Nggak nerima. Mau ngasingkan diri, nggak tahan gitu loh. Nggak mau bercampur baur lagi dengan manusia. Pergi naik kapal.
Apa yang Allah berikan untuk Nabi Yunus? Ditenggelamkan, dimakan apa? Faltaqamal hut, dimakan sama ikan paus. Kenapa mau nyendiri, tidak mau balik ke kaumnya? Nggak bisa kita Pak menyendiri kayak gitu. Maka apa perintah Allah Subhanahu wa taala? Dakwahlah, bercampur baur dengan manusia. Sampai kata Allah Subhanahu wa taala, "Falaula kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun." Kalau seandainya Nabi Yunus bukan orang yang selalu bertasbih, niscaya dia akan terus berada dalam perutnya paus sampai hari kiamat. Itu Pak kondisinya Nabi Yunus alaihi salam yang mau menyendiri dan nggak mau ngurus orang lain. Nggak bisa Pak. Tetap kita mau nggak mau harus kembali kemana? Ke umat kita, ke kaum kita, bercampur baur, nasihati mereka. Kalau seandainya kita pergi, siapa yang nasihati mereka? Kecuali kondisi kita tak mampu, betul-betul tak mampu dan sebagainya. Ya sudah, mau dibilang apa lagi? Itu kata para ulama. Contoh gini, kita bukan orang yang berpengaruh, tapi justru kita gampang dipengaruhi. Jangan deketi mereka, itu batas terakhir. Tapi kalau kita dai, kita punya hujah yang kuat, kita punya landasan ilmu yang kuat, maka jangan sampai kita itu tidak mau mendakwakan mereka. Sabar, ini akhlak yang baik. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kemudian juga wat tawaddud lahum. Akhlak yang baik itu kita saling mencintai, saling suka sama dia. Wal isfaq alaihim, sayang sama kaum kita, sama manusia itu harus sayang. Mau nggak mau Pak, sampai antum kondisinya sama anak kita, sama siapa, terserahlah ala yang kita dakwahi. Kita marah, tapi kita sayang sama dia. Itu ada. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dakwah kepada kaumnya, ada Nabi kondisi marah itu ada. Ada orang pakai cincin emas, Nabi tarik cincinnya, Nabi campakkan. Itu gara-gara isfaq, gara-gara Nabi sayang sama siapa? Orang tadi. Sampai kata Nabi kita wasallam, ya'midu ahadukum ila jumratin min nar fayaj'aluha fi yadihi. Ada salah seorang kalian ngambil batu bara dari neraka jahanam, ditaruhkan dia di tangan dia. Maksudnya Pak, kalau ini diletakkan cincin dari emas, maka nanti akan di neraka jahanam dia pakai bara api dari bara api tadi, cincin tadi dari bara api neraka. Itu yang perlu kita ketahui. Jadi harus isfaq alaihim, harus sayang sama mereka. Wahtimaluhum, sabar. Ini akhlak yang bagus. Apa kata al-qadiyat? Wal hulm anhum, dan kita bersikap bijak sama mereka. Ada masanya kita marah, ada. Tapi kapan kita itu nggak diperlukan marah, maka jangan. Nggak bisa Pak kita terus istilahnya tidak marah, nggak mungkin. Nabi ada masa marah, ada masa tidak marah. Ada nasihat dengan cara yang cukup diucapkan, ada yang harus marahnya. Maka seorang dai Pak harus ada hulum, harus ada sikap bijak itu. Mau nggak mau Pak, seandainya Abu Bakar menjadi khalifah tanpa ada Umar, mungkin nggak lurus khilafahnya Abu Bakar? Susah. Tetap harus ada, butuh orang yang apa? Tegasnya. Umar bin Al-Khattab. Tapi kalau Umar Pak, Masya Allah, tanpa ada Utsmannya yang lembut, mungkin nggak berjalan terus tegas, nggak bisa. Jadi ada masa kita itu lembutnya, ada masa kita apa? Kerasnya. Itu penting, Pak. Jadi kita itu mau nggak mau harus tegas dalam urusan apa? Agama. Ada yang cukup disampaikan, ada yang nggak bisa, Pak. Harus kita betul-betul marahi, betul-betul kita sampaikan. Ini contoh ke anak-anak kita. Itu mau nggak mau seperti itu. Itu kata para ulama. Nah, wallahu a'lam bishawab. Terus disebutkan oleh beliau juga wa tarkul kibr wal mu'akhadah. Dan kapan kita berakhlak baik, maka kita tinggalkan kibr, sikap sombong. Sikap sombong ini adalah batarul haqqi wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan juga merendahkan orang lain. Siapa antum? Nah, ini ada kadang-kadang antum apa siapa? Udah ada ilmunya belum dan sebagainya. Padahal kita nasihati. Itu ada kondisinya, Pak, Masya Allah. Nah, kalau udah kayak gitu Pak, kita sabar. Dan juga wa tarkul mu'akhadah, dan kita tidak mau balas. Kapan kita dizalimin, termasuk akhlak yang baik, tarkul mu'akhadah, tidak dianggap perbuatan yang lama. Udah lupakan semuanya. Buka lembaran yang baru. Ada orang zalimin kita, ya sudah. Kapan udah dia itu selesai dari tindakan zalim dia dan dia diminta maaf, ya apa urusan kita? Lupakan semua, tarkul mu'akhadah.
tinggalkan hal-hal untuk kita berbuat apa? Pembalasan. Selesaikan udah. Pun nanti kalau memang dia itu masih menzalimin kita, ada Allah yang bakal mengadab dia. Bukan cuma kita yang ngadab dia di akhirat, tapi ada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bebas, selesai itu saja. Ini kata para ulama. Jadi akhlak yang bagus itu tarkul muakhadah, tidak suka membalas. Biarin aja udah, nggak ada urusan kita sama mereka. Nah, wallahu alam bissawab. Taib. Itu kata para ulama. Kemudian Syekh di sini mengatakan, dan akhlak yang baik itu akan tegak kokoh kalau ada empat rukun pondasi. Jadi ada istilahnya akhlak yang bagus itu Pak, di pucuknya, di atasnya. Itu ala arba'ati arkan. Harus ada 4 rukun ataupun pondasi. Kalau seandainya satu pondasi lepas, kurang bagus ya, akhlak yang bagus itu. Disebutkan di sini apa 4 rukun tadi oleh Syekh? Pertama as-sabr, sabar. Ini sudah kita sebutkan. Dan sabar ini disebutkan adalah tadi kita sebutkan kaful adza, tidak suka kita itu memberikan gangguan untuk orang lain, dan kalau nggak butuh marah maka jangan marah, dan sampai akhir. Itu yang pertama, sabar. Yang kedua iffah, jaga kehormatan. Ini kalau kita menjadi orang akhlak yang baik, jaga apa? Iffah, jaga kehormatan, baik dalam ucapan ataupun dalam perbuatan. Harus ada sikap haya, malu. Pak, Masya Allah, orang yang suka minta-minta untuk perut dia sendiri, perhatikan, orang nganggap ini akhlak yang bagus atau enggak? Enggak. Suka minta-minta, suka apa? Ana ya. Ini ananiyah dalam Islam. Ananiyah ini egois. Ana. Egois itu artinya ananiyah. Ana. Apa Pak? Antum masa nggak mikirin ana? Ini ananiyah ini namanya. Ana yang lebih berhak di sini. Ini ananiyah, nggak boleh itu. Nah, kata para ulama, Pak, termasuk kita itu memiliki akhlak yang bagus. Rukun yang kedua itu apa? Iffah, jaga iffah. Apalagi Masya Allah, ada beberapa kondisi orang umat Islam suka minta, hatta minta harta. Ini nggak jaga iffah itu. Makanya disebutkan dalam satu hadis, Nabi kita Muhammad SAW selalu diminta. Ini udah kita sampaikan kemarin. Nabi diminta, Nabi ngasih. Nabi diminta, Nabi ngasih. Nabi diminta, Nabi ngasih. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Sampai habis semuanya. Hatta nafida ma'indah, kata sahabat. Sampai habis semua apa yang di sisi Nabi, gara-gara diminta langsung dikasih. Tapi apa komentar Nabi? Wa man yasta'fif yu'iffuhullah. Orang yang mau jaga iffahnya, nggak minta-minta, maka Allah akan jaga kehormatan diri dia. Orang Pak akhlak bagus, seperti apa maksudnya Nabi kita SAW? Mafhum mukhalafahnya, kalau suka minta, akhlaknya tidak bagus. Sampai Masya Allah ada satu hadis Nabi kita Muhammad SAW bersabda, wala yazalul mar'u yas'alun nas hatta ya'tiya yaumal qiyamati wa laysa ala wajhihi muz'atu lahmin. Dia terus minta kepada orang lain, minta apapun bentuknya dalam urusan harta, minta dan sebagainya, sampai dia datang pada hari kiamat nanti, walaysa ala wajhi muz'atul lahmin, sampai pada hari kiamat dia kondisinya datang tanpa ada apa? Daging. Nggak jaga iffah. Apa kata para ulama Pak mencarah hadis itu? Kenapa kondisinya dia itu nggak ada dagingnya? Orang Pak tengkorak, cuman antum lihat tengkorak Pak, jelek nggak? Jelek lah, nggak ada dagingnya. Kata para ulama, itu balasan dia untuk di hari kiamat nanti, gara-gara dia di dunia dia hinakan wajah dia. Dia hinakan apa? Wajah dia. Dia hinakan wajah dia, maka Allah yang akan hinakan wajah dia di akhirat nanti dengan cara apa? Allah cabut dagingnya, akhirnya datang kondisi tengkorak saja. Bayangkan Mbak itu. Ini termasuk bukan akhlak yang bagus, nggak jaga iffah dia. Itu harus jaga iffah. Itu pertama, iffah untuk meminta-minta, terus juga iffah dari perbuatan fahisyah keji, imma zinanya, imma khomernya, imma perbuatan semua maksiat. Itu kita harus jaga iffah. Ingat, kita ini muslim, kita ini talibul ilm, nggak berhak untuk kita berbuat hal-hal fahisyah dan sebagainya. Wallahu alam bisawab. Yang keempat, Masya Allah, asy-syaja'ah. Ketiga ya,
Asy-syaja'ah, keberanian. Ini akhlak yang bagus, Pak. Antum tahu orang yang punya akhlak bagus itu ndak mencela-mencela istilahnya. Apa mumayyi' gitu loh. Apa istilahnya ya? Mumayyi'. Apa istilahnya ya? Nggak lembek gitu loh. Orang muslim itu harus syaja'ah. Jangan lembek gitu loh, Pak. Kapan hak ya hak, kapan batil ya batil gitu loh. Asy-syaja'ah. Itu Pak, orang kalau udah ada syaja'ah, keberanian dia nyampaikan hal hak ya batil ya batil, orang akan mandang dia ini nggak sembarangan gitu loh. Akhlak dia bagus ini. Kenapa? Sampai dalam sebuah riwayat, walaupun riwayat ini dhaif, tapi Pak maksudnya itu benar. Termasuk ucapan yang bagus, Pak, kalimatu haqqin inda sultanin jair. Kita mengucapkan yang hak di samping sultan yang zalim. Maksudnya 4 mata berarti kan? Indah itu di sisi, Pak, 4 mata kita. Nasihati pemimpin yang salah. Kalau ada yang salah, Pak, sampaikan walaupun ini tokoh gitu loh. Mau nggak mau. Itu harus ada syaja'ah. Ini orang kayak gini, Pak, ana yakin terpandang dia. Karena dia ada akhlak yang bagus di situ. Berarti agama dia ini nggak bisa digadaikan. Nggak bisa dijual. Sama siapapun orang. Mau pejabatnya, mau pemerintahannya, mau hatta gurunya sendiri, hatta orang tuanya, nggak bisa dia dibelok-belokkan, Pak. Ya hak ya batil ya batil, bas itu saja. Ini harus ada syaja'ah, Pak, kita, keberanian, syuja' istilahnya. Syuja' ini pemberani gitu loh, Pak. Untuk nasihatin orang pemberani. Ada, Pak, anak pernah kondisi ketika itu ada seorang zalimin anak tahu zalimin anak dia. Anda dapat cerita dari ikhwan-ikhwan, antum serius, siapa saksi antum fulan. Anda tanya, sahih? Anda datengin beliau, Anda telepon, afwan, Anda mau datang ke rumah antum. Untuk apa kata dia? Anda mau satu hal yang mau Anda sampaikan. Ada nasihat untuk antum. Anda sampaikan ke sana, Pak, Anda tabayunkan apa masalah antum sama Anda, semuanya. Syaja'ah. 4 mata tapi Anda nasihatinnya. Nah, panggil yang lain. Bas itu saja. Ini, Pak, kita harus ada syuja', jadi orang syuja' gitu loh, Pak. Jadi anak yakin dia itu mungkin terbawa hawa nafsu atau terbawa lingkungan atau apa dan sebagainya. Akhirnya dia lupa gitu loh. Nah, orang-orang seperti ini, Pak, jangan enggak enak enggak enak enggak bisa, Pak. Kita harus mengajarkan orang akhlak yang bagus. Mau enggak mau itu. Tapi kapan kemungkaran terjadi di halayak ramai, maka orang halayak ramai pun harus tahu. Beda loh, Pak. Ada sebuah kemungkaran. Kemungkaran ini terjadi secara diam-diam. Antum tahu itu, nasihatinnya 4 mata. Tidak boleh antum sampaikan depan orang. Faham nggak, Pak, sampai sini? Tapi kalau ada kemungkaran orang sengaja dikerjakan di hadapan publik, maka mau nggak mau nasihatinnya di hadapan apa? Publik. Takutnya, Pak, kita nasihati secara 4 mata, dia nggak berubah, orang ngira, oh ini perbuatannya benar kok, karena tidak ada yang nasihati. Bahaya. Orang, Pak, as-sakit anil haq, orang yang diam dari kebenaran, syaitanun akhras, maka dia itu syaitan yang bisu, syaitan yang nggak bisa berbicara, syaitan dia, tapi bisu, nggak bisa. Makanya kapan kemungkaran terjadi di halayak ramai, Pak, di publik, sampaikan, kita luruskan di depan publik. Tapi kalau 4 mata cuman omongan-omongan gitu aja, Pak, jangan antum sampaikan depan publik, jangan. Wala jangan sebut nama dia, wala apa, jangan. Cukup 4 mata. Ini syuja', termasuk orang apa? Yang berani, dan ini dipuji dalam agama Islam, asy-syaja'ah. Kemudian yang terakhir, Pak, al-adl. Adil. Adil ini antum tahu, Pak, Masya Allah. Kata para ulama, adil itu adalah wad'u syai'i fi mawdi'ihi. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Maksudnya gini, Pak, dia udah satu hal dia minta maaf ke kita, tempatnya di mana? Letakkan di hati kita, udah pas itu saja. Karena dia ini saudara kita Islam, semuslim. Mau nggak mau seperti itu, Pak. Jangan sampai kita bawa lagi, letakkan suatu hal pada tempatnya. Tapi kalau misalnya dia masih zalim sama kita dan sebagainya, sudah, jangan kita itu balas kezaliman dia. Apa bedanya? Kita berbuat adil, Pak, dizalimin, doa sama siapa? Allah, minta pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Na'am, wallahu a'lam bissawab. Itu kata para ulama. Baik, kemudian
Kata Syekh di sini, itu 4 rukun tadi, Pak. 4 pondasi. Jadi harus ada sabar, ifah, kemudian apa? Syaja'ah, keberanian. Yang keempat itu apa? Adil. Kapan orang, Pak, udah rujuk, jangan antum iniin lagi. Kapan udah dinasihatin, Pak, jangan lagi dianggap apa-apa lagi. Lupakan semua, lupakan. Itu adil. Tapi kalau antum masih ingat-ingat, antum yang zalim. Enggak bisa pakai kita kayak gitu, enggak bisa, enggak boleh dalam agama Islam. Itu yang perlu kita ketahui. Apalagi dai macam kayak ana nih, Pak, mau enggak mau harus berlapang dada. Dada itu harus lapang gitu. Dan itu harus dikondisikan dengan lingkungan yang bagus juga, istri yang bagus, yang nyemangatin dan sebagainya. Kalau enggak susah, Pak. Maka itu penting untuk apa? Kehidupan seorang muslim. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kemudian kata beliau, kenapa kita harus berakhlak yang bagus? Karena sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amal yang paling berat di timbangan nanti, amal kebaikan kita, itu akhlak yang apa? Yang bagus. Jadi kita selamat itu, Pak, gara-gara akhlak yang bagus. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Orang yang dia itu berat timbangan kebaikan dia, maka dialah orang-orang yang apa? Beruntung. Disebutkan di sini, Pak, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min syai'in athqalu fil mizani min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu hal yang lebih berat di timbangan amal kebaikan kita kecuali apa? Akhlak yang baik, husnul khuluq. Wa innallaha tabaraka wa ta'ala la yubghidul fahish al-badhi. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu benci dengan orang yang fahish, berbuat hal yang keji, tindakan yang jahil, kebodohan. Wal badhi, lisan itu kasar, Pak. Biasanya lisan yang kasar ini ya, Allah alam. Ana enggak tahu. Ana tuh dapat cerita dari ikhwan. Ustaz, kapan istri ana marah itu kasarnya Masya Allah. Pakai aku kau. Ini ikhwan ini cerita sama ana sampai nangis loh, Pak. Ana saat dikau-kawin, boleh enggak ana minta cerai? Sampai kayak gitu, Pak. Dalam hati ana, afwan, mungkin istri antum sama orang lain pakai kau. Enggak, cuman untuk ana kau itu katanya. Itu tapi kalau lagi marah. Wih, kaget ana. Ana kaget itu, Pak. Karena selama ana nikah, istri ana kapan marah enggak pernah ngomong apa? Kau enggak pernah. Kamu aja enggak pernah. Pakai abang enggak pernah. Wallahi enggak pernah. Ini, Pak, bahaya kalau lisan apa? Dari. Makanya untuk ibu-ibu harus tahu nih, kasar tuh enggak boleh. Apalagi tipikal wanita lembut atau kasar? Lembut. Tiba-tiba lisannya badhi. Lah dari mana ini lisan badhi? Ini harus diperbaiki, ada suatu hal yang diperbaiki. Dan itulah yang menjadikan amal kebaikan kita di akhirat nanti itu ringan. Gara-gara lisan yang apa? Yang keji, badhi, bawaannya kasar aja sama orang. Itu yang perlu kita ketahui. Na'am, wallahu a'lam bishawab. Dalam hadis yang lain, Masya Allah, disebutkan orang yang akhlaknya baik, tanpa dia rajin puasa sunnah ya, sama tanpa dia rajin sholat sunnahnya, ternyata derajatnya, kedudukannya sama dengan orang yang setiap hari dia itu puasa sampai puasa Daudnya, dan juga orang yang apa? Sholatnya sholat malam dia. Dan ini hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal mu'min la yudriku bihusni khuluqihi darajatus sha'imal qa'im. Sesungguhnya orang yang akhlaknya bagus itu sama derajatnya dengan orang rajin puasa hatta Daudnya, dan juga orang yang rajin apa? Sholat malamnya, Masya Allah. Derajatnya apa? Sama. Padahal akhlak yang baik ini, Pak, mungkin sholatnya yang wajib-wajib aja, puasanya Ramadan saja, tidak ada yang lain, pas. Tapi derajatnya bisa sama. Loh, kok bisa? Sahih. Kenapa bisa? Karena kalau kita sholat, urusan kita sama siapa? Allah saja. Tapi akhlak yang baik, urusan kita dengan manusia, dengan juga sama siapa? Allah. Lengkap nih, Pak. Kita berakhlak baik sama orang, Allah cinta, dan orang juga cinta sama kita. Tapi kalau sholat, Pak, urusan kita cuma sama siapa? Allah saja. Makanya sampai orang derajatnya bagus. Tadi kita sampaikan, yang sahabat Nabi masuk surga, dijamin surga, ada nggak sholat malam dia? Nggak ada. Ada nggak puasa dia? Nggak ada, kata Abdullah bin Amr bin As. Ternyata dijamin masuk surga gara-gara akhlak yang
baik sama manusia, tidak ada hasad, tidak ada kebencian, tidak ada kecurangan untuk kaum muslimin. Cuman itu saja amal kebaikan dia. Ternyata masuk surga seperti orang sahabat Nabi yang rajin sholat malamnya. Abdullah bin Amr bin Al-As termasuk orang rajin sholat malamnya. Makanya wasiat Nabi untuk Abdullah bin Amr bin Al-As, ya Abdullah la takun mithla fulan, wahai Abdullah janganlah engkau jadi seperti si fulan. Kana yakumul lail fataraka qiyamal lail. Dulu dia rajin salat malam, kemudian dia tinggalkan. Nah, Abdullah bin Amr bin Al-As, kenapa ngikutin sahabat tadi? Karena dia rajin salat malam. Dia penasaran, dia gimana sih salat malam dia? Saya udah rajin nih, saya mau lihat gimana kondisi dia. Rupanya nggak ada sama sekali. Sama derajatnya dengan Abdullah bin Amr bin Al-As, mungkin lebih tinggi gitu loh. Gara-gara akhlak dia yang bagus. Makanya Pak, itu keutamaan orang yang berakhlak bagus. Sampai kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan kita nih Pak, pada hari kiamat nanti itu berharap jumpa dengan Nabi kita Muhammad sallam. Antum seneng nggak Pak kalau ada semisal tabligh akbar, daurah besar, antum duduknya dikhususkan dengan ustadznya? Wah, nggak gampang ini Pak. Antum duduk sebelah ustadz itu kecuali panitia. Nggak panitia nggak dapat Pak. Antum berusaha untuk salaman dengan ustadz aja berat kan? Rebutan kan? Nggak dapat, kondisi berat itu Pak. Ini kondisi antum tuh berharap jumpa dekat dengan ustadz kibar, ustadz besarnya gitu loh, doktor semisal. Nggak gampang Pak. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk umat Islam itu dikasih kesempatan duduk samping Nabi di hari kiamat dengan syarat apa? Tiketnya akhlak yang bagus. Itu Pak, tiket kita mau bermajelis dengan Nabi SAW dengan cara yang dekat, itu apa? Akhlak yang baik. Makanya hadis Nabi kita Muhammad SAW beliau bersabda, inna ahabbakum ilayya wa aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamah ahsanuhum akhlaqa. Sesungguhnya dari kalian yang paling saya cintai dan yang paling dekat duduknya samping saya di hari kiamat nanti, orang yang paling bagus apa? Akhlaknya. Kita kumpul Pak sama Nabi kita sallam, yang lain tuh tidak dapat kesempatan itu. Tapi kita bisa lebih dekat dengan Nabi kita sallam kalau apa? Kalau kita itu betul-betul menjalankan akhlak yang bagus. Ya beda loh Pak. Kita bisa kondisikan, lihat kondisi itu. Antum bisa masuk saja dengan ustadz satu ruangan, senangnya masya Allah. Ana pernah masya Allah Pak. Ana sama ustadz itu kan dekat. Tapi ada kesempatan anak pernah nemenin dari Ustadz Syafiq itu kajian detail. Mana masih ingat? Dari SCDI Pak, dari Jembernya sampai ke Surabaya, dari Surabaya sampai ke Palembangnya, dari Palembang sampai ke Telnya, berdua terus, bertiga anak sama abang anak. Dari Jember itu nemenin, itu rasanya puasnya masya Allah. Kalau kita jadi murid beliau, ya sebatas di kelas, di masjid, ada yang kita nggak tahu, selepas itu. Ini satu perjalanan, kita tahu gimana akhlak beliau, kita tahu gimana kondisi adab beliau, dan masya Allah bagus, gampang senyum, murah senyum, dan itu kondisi kita senang gitu loh Pak. Makanya kata para ulama, kalau kita memang betul-betul mau dekat dengan Nabi kita Muhammad SAW, majelis kita, maka jangan lupakan akhlak yang bagus. Itu yang perlu kita ketahui. Na'am, wallahu a'lam bishawab. Dan bahkan Pak, kebaikan semuanya itu didapatkan dengan akhlak yang bagus. Semua kebaikan, derajat kebaikan yang paling tinggi. Kalau ditanya apa kebaikan yang paling tinggi, akhlak yang bagus. Dan ini hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-birru husnul khuluq. Yang namanya kebaikan yang paling tinggi apa? Husnul khuluq, akhlak yang baik. Wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali'a alaihi nas. Dan dosa adalah suatu hal yang engkau itu membuat gelisah engkau. Ini kata Nabi, al birru husnul khuluq. Yang namanya kebaikan yang paling tinggi akhlak yang bagus. Dan apa arti dosa? Kata Nabi, wal ithmu ma haka fi nafsik. Apa yang membuat engkau itu gelisah di hati engkau? Bawaannya gelisah aja. Orang Pak habis maksiat, dia pasti gelisah. Orang Pak habis maksiat pasti gelisah. Ma haka fi nafsika wa karihta an yatali'a alaihin nas. Ada fulan selingkuh, bawaannya gelisah. Bawaannya apa? Gelisah. Takut ketahuan sama siapa? Istri. Masih mending Pak ketakutan sama istri, takut ketahuan ikhwan. Anda itu ada fulan cerita masa dahulunya, tapi dia udah ngaji nih.
udah ngaji. Cuman dia balik lagi ke jahiliyah dia, tapi bagus lagi sekarang. Dia cerita, ana pernah, masya Allah, pernah kata dia, ana selingkuh dari istri ana. Ini kawan cerita, makan bakso. Pas makan bakso, ana pakai topi kata dia. Tiba-tiba muncul istrinya Pak Fulan kata dia. Saat bingung ana tutup topi ana, cuman makan aja. Ini kondisi ana terjadi, Pak. Cerita dia masa jahiliyah dia dulu. Bayangkan, itulah dosa. Makanya jangan berdosa. Nggak bakal nikmat kita mengerjakan apa? Dosa. Nikmatnya sesaat, gelisahnya selama-lamanya. Sampai kapan taubat? Bawaannya gelisah, bawaannya gelisah, bawaannya gelisah. Itu seperti itu. Sampai ada salah satu ikhwan mengatakan, ana itu bawaannya gelisah kalau entahlah ya. Ana itu karena dulu itu maksiat, jadi mungkin ada dampak yang lainnya, kata dia. Asar jam? Ini mana jamnya nih? Oh, 18 saya. Bentar lagi nih. Masya Allah. Terakhir ya. Jadi dosa itu apa? Membuat hati itu apa? Gelisah. Nggak tenang bawaannya. Maka jangan maksiat, jangan dosa. Wallahi berat, kata para ulama. Bawaan itu dan dampaknya itu, Pak, masya Allah, dicari orang. Antum riba, minjem uang, ya kan? Dapat uang, beli barang, senang, sesaat. Habis itu dikejar sama debt collector, bingung bayarnya, gelisah nggak? Gelisah. Al-itsmu ma haka fi nafsika wa karihta an yatali alaihin nas. Antum mau minta bantuan dari ikhwan yang lain, malu kenapa? Afwan akhi, anda bisa nggak pinjam uang? Kenapa? Ana mau bayar, ana dikejar debt collector. Antum ngomong gitu aja malu. Karena antum bakal malu untuk ngomong ana itu pinjam riba, kan itu. Terus akan dampak. Dengan cara apa antum istilahnya nutupin itu semua? Bohong. Nanti ke ikhwan ini fulan, ana bukan riba kok pinjam ini. Ketahuan sama yang lain. Itu terjadi, Pak. Akhirnya nutup bawaannya gelisah terus, akhirnya orang nggak ada yang percaya sama dia. Makanya ini kata para ulama, usahakan jangan mulai dosa. Bawaannya pasti gelisah dan tidak nyaman. Sampai kapan? Sampai taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesaikan semuanya, Pak. Mau maksiat, fitnah harta, fitnah wanita, harta tahta wanita. Ini tiga ini, Pak, memang fitnah yang bahkan Nabi sebutkan dalam Islam. Harta, kata Nabi SAW, inna likulli ummatin fitnah. Setiap umat itu ada fitnahnya masing-masing. Wa inna fitnata ummatil mal. Sesungguhnya fitnah umat saya itu apa? Harta fulus. Banyak orang bertengkar gara-gara apa? Harta nggak amanah, Pak. Nggak amanah. Ada urusan bisnis, dizalimin. Dan bahkan derajatnya yang paling parah, dana umat diselewengkan. Dan ini banyak terjadi kondisinya. Jangan dikira 1% itu dari uang yang kita milikin itu milik orang lain aman dari adab neraka Allah. Umar bin Khattab, Pak, masya Allah, ada 1 dirham dari harta Baitul Mal, dimasukkan 1 dirham ke dalam rumahnya Umar. Ngamuk Umarnya, Pak bin Khattab. Apakah engkau akan menjebak saya ke neraka jahanam? 1 apa? Dirham. 1 dirham nih, Pak, kecil ukurannya. Tapi takutnya Umar bin Khattab. Harta, fitnah harta. Banyak orang bertengkar. Abang dengan adiknya. Gara-gara apa? Harta warisan. Tidak saling sapa lagi. Saling mendiamkan. Saling menghajar dan bahkan saling memutus tali silaturahim. Banyak apa? Harta. Sampai orang membunuh gara-gara apa? Harta begal. Mau ngambil motor, mau ngambil HP, harta semuanya. Yang kedua, wanita. Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adhar 'ala ar-rijali minan nisa. Tidaklah aku tinggalkan sebuah fitnah yang lebih berat untuk umatku dibandingkan fitnah apa? Wanita. Fitnah paling berat wanita. Paling berat itu, Pak. Dan itu kondisinya mengenai seluruh umat Islam. Orang solehnya maupun orang yang tidak soleh. Tapi orang soleh dia akan fungsikan wanita nih, Pak, dalam hal yang halal.
Tapi orang yang nggak soleh Pak, perbuatannya perbuatan apa? Haram. Imma zina sampai ke urusan yusaddiqul farju am yukadzibu, sampai farjinya yang mengiyakan ataukah tidak, atau cuman zina tangan, atau zina mata, zina kaki. Tapi orang soleh enggak Pak, dia tahu ini fitnah, dia kerjakan dalam urusan yang halal. Yang ketiga Pak, tahta, jabatan. Dan bahkan ada dari sahabat Nabi minta dijadikan sebagai waliul amr. Waliul amr ini apa? Pemimpin di sebuah macam gubernurnya lah. Pemimpin Nabi kita Muhammad SAW. Apa kata Nabi SAW? Innaha amanah wa annaka dhaif, kata Nabi. Engkau ini lemah dan amanat ini besar. Tidak sembarangan Pak orang menjadi pemimpin. Makanya kata para ulama, fitnah ini Pak kita harus jaga sebaik-baik mungkin dan jangan kita masuk ke dalam lubang itu. Kalau kita nggak kuat. Harta kalau nggak kuat Pak jangan masuk di situ. Wanita kalau tidak kuat, kalau kita tidak ada jalan cara untuk dengan cara yang halal, jangan masuk ke situ. Tahta, kalau kita itu ragu dengan kebaikan kita, masuk ke dalam urusan jabatan, jangan masuk ke sana. Itu kata para ulama. Na'am, wallahu a'lam bishawab. Itulah akhlak yang bagus. Jadi usahakan tinggalkan dosa-dosa yang ada. Wallahu a'lam. Baik. Insyaallah subhanahu wa ta'ala. Sedikit Pak, sedikit ya sampai jam 3 ya. Nanti kita insyaallah tanya jawab. Asalnya 15-18 ya, ada 18 menit insyaallah. Baik. Akhlak yang lain, Mbak, yang Allah sebutkan adalah kita itu kapan disebutkan nama Allah, kapan dibacakan ayat Quran itu hati kita itu getar, beda gitu loh, Pak. Ini sebagaimana Allah firmankan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah. Sesungguhnya orang-orang beriman dengan iman yang kuat itu kapan disebutkan nama Allah, dibacakan ayat Al-Qur'an Al-Karim, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau dibacakan ayat Al-Qur'an Al-Karim nambah iman gitu loh, Pak. Ini ada manusia-manusia kapan dibacakan merotal kepanasan. Setan itu. Iya, diputar merotal yang lain. Ganti musik. Kapan musik? Tenang dia. Setan dah itu. Ini terjadi di ikhwan nih habis kajian, wallahi habis kajian. Anaknya mutar di merotal speaker merotal itu, diputar, tiba-tiba kepanasan dia matikan. Memang betul kemasukan udah. Ini di masjid kami, pondok kami Al-Islam. Itu kejadian di Masjid Al-Islam kami habis kajian pulang. Pas ketika kajian itu udah berat umat. Berat. Nah, kalau ada istri kita kayak gitu, Pak, malas dengar Quran, senang dengar musik, berarti apa? Setan dalam wujud manusia. Lah kan kata Nabi kita sallam, qulubuhum qulubu syayatin fi juthmani ins. Hati mereka hati setan dalam tubuh apa? Manusia. Bahaya loh, Pak. Kalau hati udah dikuasain syaitan, bahaya urusannya. Nah, sahih. Nah, kalau orang beriman, akhlak yang bagus sama Allah, kapan dibacakan Al-Quran, dia itu senang. Berangkat dengar Quran, pergi ke pasar dengar Quran, pakai headsetnya dengar Qurannya, Pak. Duduk lagi nyantai di mana, di gubuk di mana dengar Quran. Lagi kerja sampingnya Quran, lagi baca sampingnya Quran. Itu ana yakin orang iman dengan iman yang kuat. Kalau nggak dibacakan Quran, hati dia itu kayak macam gelisah gitu loh, Pak. Kalau dia nggak dengar Al-Quran. Nah, ini sama juga, Pak. Kalau seandainya ada orang baca Quran dan dalam kondisi dia jadi imam, bacaannya panjang, padahal antum kuat, masih muda, tiba-tiba antum ngamuk-ngamuk dalam hati, ngedumel, ini imam panjang nian, padahal antum sehat, masih muda, nggak ada penyakit. Itu, Pak, berarti qulubuhum qulubu syayatin fi juthmani ins. Hatinya hati syaitan dalam bentuk tubuh manusia. Hati-hati, Pak. Karena namanya syaitan itu bukan cuman jin. Minal jinnati wan nas. Syaitan itu dari kalangan jin dan kalangan manusia. Hati-hati, Pak. Makanya orang akhlak yang bagus sama Allah itu kapan dibacakan ayat Quran, disebutkan nama Allah, hati itu bergetar, wajilat qulubuhum. Hati mereka itu bergetar. Imam baca Quran, Pak, kenapa banyak yang nangis? Ketika ngasih mau'izah, kenapa? Karena banyak kondisi dia itu, Pak, tahu bahwa dia itu harus berakhlak baik dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Enggak sembarangan, Pak, kita hidup ini. Kita ada hubungan erat yang kuat dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika baca Quran tuh bawaannya
terbawa gitu loh Pak, terbawa emosi gitu, emosi yang sedih, takut sama siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu a'lam bissawab. Baik, kemudian yang disebutkan terakhir di sini akhlak yang bagus adalah yang Allah sebutkan wa ibadur rahman, dan hamba-hamba Allah alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yang mereka berjalan di atas muka bumi dalam kondisi hauna. Haun ini bukan orang yang meninggi, tapi apa? Rendah hati. Bukan rendah diri loh Pak. Kalau rendah diri itu hina. Rendah diri tidak boleh kecuali untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi rendah hati namanya tawadhu. Jadilah orang tawadhu Pak. Makanya kenapa kadang-kadang kita diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk jalan nyeker. Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba Allah itu yang berjalan di atas muka bumi dalam kondisi apa? Rendah hati. Kadang-kadang Pak kita ini sombong sama sepatu merek bagus, sendal merek bagus. Ada kalanya kita diperintahkan untuk jalan nyeker. Sampai apa kata para sahabat Nabi kita Muhammad SAW? Karena Rasulullah SAW ya'muruna an nahtafiya ahyana. Nabi memerintahkan kami untuk berjalan dalam kondisi nyeker terkadang. Tapi jangan sering-sering Pak. Tiap hari nak nyeker terus, itu bukan tawadhu, tapi katik sendal. Ya kan? Kadang-kadang saja gitu loh. Kadang-kadang berjalan apa? Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau kondisi berjalan ke masjid kadang-kadang tidak pakai sendal, nyeker, tidak pakai sendal sama sekali, nyeker. Syekh Ibnu Utsaimin. Kenapa? Perintah Nabi kita untuk tawadhu. Kita diciptakan dari tanah. Banyak kondisi orang jijik sama apa? Tanah, nginjak tanahnya takut. Anak-anak lu Khalid tuh Pak masih kecil, tuh takut itu nginjak tanah. Sekarang Masya Allah berteman sama anak Ustaz Habib Ishak, nggak pernah pakai sendal. Anak sering marahin, nak pakai sendal. Ada itu Pak, kalau anak Ustaz Habib Masya Allah sen itu Pak main. Kita ini harus tawadhu gitu loh. Minha khalaqnakum, dari tanah kami ciptakan, dan di atas tanah kalian hidup. Wa fiha tahyaun, di atas tanah kalian hidup. Dan wa fiha nu'idukum, dan di dalam tanah juga kami kembalikan kalian, kami kubur. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari tanah kalian apa? Dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti Pak kita ini harus hidup tawadhu. Dari tanah apa yang masalah di tanah? Bahkan tanah itu Pak dijadikan pensuci kalau tidak ada air. Itu tawadhu Pak. Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Jadi jangan bangga merek bajunya, apa merek semisal sendalnya, merek sepatunya, merek itu, ndak usah hal-hal yang seperti itu. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau diajak bicara sama orang jahil, dia mengatakan salam. Udah selesai, ini nggak bisa diajak debat ini. Nggak bisa diajak diskusi. Kenapa? Jahil terhadap agama Islam, terhadap Al-Quran tidak faham, sunnah tidak faham. Kalau orang seperti ini Pak, maka apa? Ucapkan salam, assalamualaikum. Ucapkan hal-hal yang baik, tinggalkan dia. Na'am wallahu alam bisawab. Baik, ini insyaallah subhanahu wa taala kita sampaikan sampai di sini. Besok kita akan melanjutkan khairiyatus suffah. Kebaikan kita itu berlapang dada, memaafkan orang, wa adamul hajar, dan jangan sampai terjadi hajar. Hajar itu mendiamkan orang, itu tidak boleh, bahkan haram. Orang zalimin kita tidak boleh kita diamkan lebih dari 3 hari. Insyaallah kita sebutkan pada pertemuan berikutnya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik. Ada pertanyaan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon kiranya dapat memberikan kepada kami bagaimana kiat-kiat agar dapat istiqamah dalam menghadiri kajian majelis ilmu. Naam, wallahi sahih. Nuntut ilmu itu berat. Dulu kita semangat, tiba-tiba tidak semangat, itu kondisi kita tuh futur. Banyak kondisi umat Islam yang saat ini kena ujian cobaan dari Allah berupa futur. Apa futur? Lemah iman, down istilahnya. Dan ini Nabi udah sabdakan sallallahu alaihi wasallam, inna likulli amalin syirra. Setiap amal tuh ada masa semangatnya. Baru kenal sunnah semangatnya Masya Allah, kan gitu. Tapi ingat, wa inna likulli syirratin fatrah. Di masa semangat itu ada masa futur. Fatrahnya futur. Masa lemah imannya, tiba-tiba malaslah kajian, besoklah. Kalau udah futur Pak, kata Nabi SAW, jangan dibiarkan. Terus diapakan? Faman kanat fatratu ila sunnati faqad ihtada. Kalau masa futur dia dikembalikan kepada sunnahku, selamat dia. Selamat Pak.
dikembalikan lagi ke kajian, dikembalikan lagi ke nuntut ilmu. Tapi waman kanat ghairi ila ghairi dzalika faqad halak. Tapi kalau dibalikkan kepada suatu hal yang tak bermanfaat, yang bukan sunnahku, dia binasa. Dulu kajian semangat, futur. Ketika futur, Pak, enggak langsung dibalikkan kepada sunnah Nabi, tapi apa? Dibawa jalan-jalan. Enggak boleh. Malas kajian dibawa jalan-jalan. Makin lama makin futur, yakin. Ulama zaman dulu ada masa futur belajar akidah. Pembahasan ribet, pembahasan berat tentang masalah akidah, semisal Asy'ariyah, Mu'tazilah, Maturidiyah, atau Jahmiyah, atau Syiahnya, atau Khawarijnya, bagaimana bantah mereka. Berat kadang-kadang itu, Mak. Kondisi ada masa futurnya, tiba-tiba malas. Tapi para ulama, Pak, masa futurnya dikembalikan kepada sunnah Nabi. Baca apa? Baca sirah, baca tarikh, sejarah para ulama Islam. Itu, Pak, caranya. Kalau seandainya kita tidak bawa kepada sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu bahaya. Nah, kemudian yang kedua, jadi kiat yang pertama langsung balikkan kepada apa? Sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, as-suhbah as-salihah. Kawan yang baik. Suhbah, pertemanan. As-salihah, yang bagus. Kita ini mau nggak mau, Pak, harus dapat sahib yang bagus. Kenapa? Kata para ulama, as-sahibu sahib. Yang namanya kawan sahib itu pasti narik. Kawan itu pasti narik, Pak. Nggak mungkin enggak. Kalau kawan kita buruk, narik kepada apa? Keburukan. Nggak usah lah, kajian terus. Nah, ini setan nih. Sikit-sikit kajian, sikit-sikit kajian. Salah kawan dia. Udahlah, nonton TV dulu bentar. Setan itu. Setan dalam bentuk apa? Manusia. Qulubuhum qulubu syayatin fi jusmani ins. Itu ada. Tapi kalau kawannya kawan yang baik, Pak, Masya Allah. Ya akhi, antum kok nggak nampak lagi? Nah, antum, Pak, kalau ada ikhwan-ikhwan yang nggak ngajian lagi, suruh, afwan akhi, antum diundang sama ustadznya. Nah, sahih, ana ngundang. Diundang sama siapa? Ustadznya. Dan diundang sama Allah. Datang nggak dia? Diundang sama Allah? Yakin datang, Pak. Kenapa? Karena orang di kajian ini, Pak, siapa yang ngundang? Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah Allah, idza marartum bi riyadil jannati farta'u, ala lisani Nabi kita Muhammad sallam. Kalau ada taman-taman surga, maka apa? Singgah. Perintah siapa untuk singgah? Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singgah, undangan dari Allah, singgah. Itu apa? Halaqul dzikr, halaqah-halaqah ilmiah, kajian-kajian ilmu. Maka antum sampaikan lagi, akhi, antum diundang, akhi. Balik, antum diundang sama ustaz, antum diundang sama Allah. Antum diundang, suruh datang. Kenapa? Ini suhbah salihah, kawan yang baik, yang saleh dia. Tapi kalau kawan yang buruk akan susah. Makanya antum tahu, Masya Allah, Ali ibn Abi Thalib sampai mengatakan, waddatiz zaniyah lau anna nisa yaznina kulluhunna. Wanita pezina, pelacur, satu orang berharap kalau semua seluruh wanita juga berikut berzina. Itu dampak efek buruk kawan yang jelek. Satu pezina, Pak, berharap semua wanita juga apa? Ikut berzina. Walaupun cuma harapan loh, Pak, itu bahayanya. Apalagi ajakan. Harapan saja, berharap semua wanita ikut berzina. Harapan itu ada. Ini jeleknya mereka. Apalagi kalau kondisinya dia itu mengajak. Maka wallah alam bisawab, itu kata para ulama, kiat kita itu istiqomah belajar. Kalau dulu ada ikhwan yang ngaji tiba-tiba futur, apalagi kondisi antum berapa lama nggak kajian? Pandemi 2 tahun kan? 2 tahun lebih mungkin, Mak. 2 tahun lebih mungkin. Anaknya 2 tahun pas itu dari Islam udah mulai kajian lagi. Nama pondok kita udah ganti Al-Albani sekarang. Pondok itu, Pak, udah apa? Udah kajian 2 tahun lah ala kulli hal. Itu nggak segampang itu, Pak, kita narik jamaah lagi untuk kajian. Berat, banyak yang futur. Itu kata para ulama. Nah, wallahu alam bissawab. Jadi kita harus kembalikan kepada sunnah Nabi, balikkan lagi ke sunnah Nabi, Pak. Sesuai dengan sunnah Nabi, apa patokan Nabi SAW di situ? Kalau antum oke lah, kita ini kajian itu agak berat dan sebagainya, Pak. Minimal ajak dulu sebulan, seminggu sekali. Tapi kalau ini kajian berapa kali kita? Sebulan sekali ya? Masya Allah, sebulan sekali. Udahlah, sebulan sekali futur pula. Ya Allah Akbar. Allahu Akbar. Musibah memang. Allahul musta'an wa alaihi tuklan. Kita cuma bisa minta tolong sama siapa?
Allah Subhanahu wa taala. Bahaya memang. Wajar antum futur sebulan sekali. Tapi minta tolong sama Allah, minimal salatnya. Minimal apa? Salatnya. Salat jamaah itu dijaga, Pak. Ingatkan kawan-kawan, ya akhi, ana enggak lihat lagi antum. Afwan. Ayo kita salat lagi. Atau aja ya. Orang yang kajian juga sama. Itu usahakan itu ada. Na'amallahu alam bisawab. Afwan Ustaz, bagaimana kedudukan orang tua kandung dengan mertua? Mohon nasihatnya Ustaz. Karena banyak sekali mertua bermusuhan dengan menantu. Naam. Taib, apakah mertua hitungannya orang tua kita? Jawabannya tidak. Yang disebutkan doa anak yang soleh yang mampu memasukkan kita dalam surga itu anak kandung. Berarti orang tua. Dan orang tua kita ini memiliki beberapa hak yang mana orang lain nggak miliki. Sampai orang tua angkat, nggak sampai menisbatkan loh ya, orang tua angkat atau mertua. Itu memang kondisi berbeda, Pak. Orang tua kita semisal udah meninggal, ibu kita sudah apa? Meninggal. Apakah mertua kita itu bisa menggantikan kedudukan ibu kita? Surga kita di bawah telapak kaki ibu. Hadis-hadis yang sahih, Pak, disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nabi mengatakan ilzam rijlaiha fathammal jannah. Teruslah bersama kaki ibu engkau di situ surga. Hadis sahih, Pak. Syekh Al-Albani dengan tegas mengatakan hadis ini sahih. Nah, kata para ulama, ibu kita meninggal mungkin enggak digantikan dengan mertua? Jawabannya tidak mungkin. Tertutup pintu surga kita sudah. Satu. Dan mertua enggak bisa gantikan itu. Maka beda antara mertua dengan orang tua. Kemudian yang kedua, apakah orang tua kita itu kapan kalau orang tua nih, Pak, harta kita milik siapa? Orang tua. Anta wa maluka li abik. Engkau dan harta engkau milik siapa? Orang tua engkau. Mertua enggak. Kapan orang tua kita minta kasih tanpa mikir? Kenapa? Itu punya mereka. Selama kita masih sanggup. Nak, bapak minjem 20.000. Enggak, Pak, enggak boleh minjem. Ini punya bapak. Kasih 20.000. Enggak ada, Pak, istilah minjem orang tua dengan anak. Aslinya harus dikasih. Tapi kalau mertua, enggak ada keutamaan itu. Nah, di sini terus kita perlu tahu, ketika ada mertua yang bertengkar dengan menantu, itu biasanya identiknya dengan perempuan. Istri dengan apa? Mertuanya, dengan orang tua kita. Itu memang sering. Dan kalau nggak dibawa dengan keimanan akan berat. Kenapa sering bertengkar? Karena wanita ini tidak banyak menggunakan akal, tapi banyak menggunakan apa? Perasaan. Bawaannya perasaan, ihsas dia dalam hati dia. Akhirnya bawaannya cemburu. Orang tua kita dari laki-laki nih, Pak, cemburu dengan apa? Istri kita cemburu dengan siapa? Mertuanya atau orang tua kita. Itu terjadi karena kebanyakan pakai perasaan. Dan hatta Nabi sendiri mengatakan, ma ra'aitu min naqisati aqlin wa din. Wanita itu akalnya lemah, agama juga apa? Lemah. Udahlah akal lemah, banyak menggunakan perasaan, agama juga lemah. Makanya sering pakai perasaan dalam urusan hal-hal tertentu. Jadi banyak hal dosa ujung-ujungnya, suudzon sama orang. Akhirnya bertengkar terus dan sebagainya. Suami harus bijak di situ. Suami harus apa? Bijak. Ini yang anak katakan, kapan hak ucapan hak, kapan batil katakan batil. Kalau yang salah istri antum, katakan istri itu salah. Tidak bisa antum, Mbak. Kapan orang tua antum yang salah, katakan orang tua kita apa? Salah. Afwan, Umi, tidak boleh gini. Hadisnya jelas gini. Jangan kita suudzon gini. Sampaikan. Mau nggak mau itu, Mbak. Kapan hak ya hak, kapan batil ya? Ya batil. Ana yakin hidup tuh nyaman, Mbak. Itu kita harus didik istri kita kayak gitu. Jangan sekali-kali dia ngomongin orang tua kita dengan apa? Keburukan. Kita sampaikan. Wallahi haram. Kita sampaikan tidak boleh sembarangan dan seterusnya. Ini terjadi karena memang wajar. Dan ana yakin sampai kapan mereka itu tahu, sampai mereka kembalikan kepada sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau masih dibawa ke perasaan, pasti bawaannya bertengkar terus. Sering bertengkar. Karena bawaan cemburu. Maka wallah alam kembalikan kepada sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Terus juga usahakan memang mertua itu jangan ikut campur dalam urusan apa? Rumah tangga anak. Mertua ataupun orang tua, enggak usah. Yang penting cukup kita nasihatin secara umum. Qala Allah sama qala Rasul. Bas itu saja. Jangan kita masukkan pendapat kita di mereka, kita masukkan apa dan sebagainya. Yang penting sampaikan secara umum saja. Sampaikan secara umum. Ittaqullah, nak hati-hati, takwa sama Allah, hati-hati. Kamu anak saya, perhatikan bagaimana kedudukan suami kamu. Kita punya anak laki-laki, nak perhatikan, nak jangan zalimin istri kamu. Berat kamu dulu ngambil itu pakai kalimat Allah, ngambil dengan amanat dari siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampaikan secara umum gitu saja. Nah, jadi jangan banyak ikut apa? Campur. Dan alhamdulillah sampai sekarang, Pak, mertua Anda juga enggak banyak ikut campur. Enggak pernah sedikit sampai hal yang besar enggak pernah. Orang tua Anda juga sama. Enggak pernah. Kami yang menjalankan, kami tertakwa kepada sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bas itu saja. Itu ujung-ujungnya kalau kita kembalikan pada sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dibawa kepada perasaan itu berat. Fatimah tengkar enggak sama Ali? Tengkar. Nabi tahu itu. Nabi nanya, di mana Ali bin Abi Thalib, wahai Fatimah? Aku enggak tahu. Kata Fatimah, kami habis bertengkar. Kemudian dia keluar, enggak tahu kemana. Ada enggak ketika itu Nabi kita SAW memasukkan ucapan tentang Ali gini atau tentang Fatimah gini? Ada enggak, Pak? Enggak. Cuman Nabi berusaha nyari, ternyata jumpa di mana? Di masjid. Itu pun jumpa di masjid, Nabi bangunkan, Nabi ucapkan, ya abat turab, wahai bapaknya debu, karena sini yang banyak apa? Debu yang tidur di masjid. Enggak disinggung sama sekali rumah tangga siapa? Fatimah. Tahu itu, Pak, kondisinya. Itu kondisi kalau kita tidak banyak ikut campur. Kecuali kemungkaran terjadi depan mata kita. Kapan anak kita salah, ingatkan. Pernah enggak, Pak, Abu Bakar hampir mau nampar Aisyah? Pernah. Karena kemungkaran itu terjadi depan matanya siapa? Abu Bakar. Ngangkat suara di depan siapa? Rasul. Semua sahabat tuh tidak ada yang berani angkat suara di hadapan Rasul loh, Pak ya. Sampai ada ayatnya, wala tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan sampai kalian ngangkat suara kalian di atas suara Nabi. Ini ingat peringatan langsung dari siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba istri beliau ngangkat apa? Suara di hadapan Nabi kita Muhammad SAW. Abu Bakar dengar dari luar, Pak, masuk rumah tanpa salam, tanpa apa, mau nampar itu siapa? Aisyah. Saking marahnya dicegat sama siapa? Rasul kita Muhammad SAW. Nggak jadi ditampar, Pak. Ditangkap tangannya Abu Bakar, Pak, nggak jadi tampar. Ini kondisi, Pak. Kalau memang anak kita yang salah, salahkan anak. Kapan hak ya hak, kapan batil ya batil. Pas itu saja. Mau menantu kita yang salah, tapi kalau menantu yang salah, Pak, ya kita nasihati. Anak salah, kita nasihati. Jadi jangan beratnya nanti yang dinasihati terus menantu, terus anaknya seakan-akan aman saja. Enggak bisa, Pak. Kita salah, kapan anak kita salah, maka salah. Itu yang perlu kita ketahui. Na'am, wallahu a'lam bishawab. Fadhil, kalau ada yang lain silahkan. Nah, cukup ya? Nah, baik. Kurang lebihnya anak mohon maaf. Wassalamualaikum Nabi Muhammad. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya, hadis yang ke-12 insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, masih ada nih satu lagi ya. Afwan Ustaz, manakah yang lebih utama mengikuti kajian rutin atau kajian tematik daurah dan menuntut ilmu? Mohon nasihatnya Ustaz. Yang penting tuh kajian rutinnya. Antum belajar Arba'in Nawawi, antum pelajari fikihnya, antum pelajari akidahnya, itu lebih penting dibandingkan ikut kajian tablik akbar. Pak, tablik akbar tuh cuman kulitnya baik. Tablik akbar, fungsi tablik akbar itu, Pak, nasihat mau'izah secara ringkas itu, Pak, 2 jam atau sejam saja.
Itu fungsinya untuk mengembalikan iman. Tapi kajian rutin, Mbak, untuk mengetahui, untuk ngangkat kejahilan antum dari diri antum. Ngangkat kejahilan diri kita, Pak. Kita ini banyak hal yang jahil. Kalau kita tidak pernah kajian rutin, Pak, berat kondisinya. Wallahi berat. Kita banyak nggak taunya. Apa hukum ini? Nggak tahu. Apa hukum itu? Nggak tahu. Yang penting itu, yang paling penting sebenarnya, bukan kajian tabligh akbar, tapi apa? Kajian rutin. Tabligh akbar penting untuk nambah iman, semangat. Kalau rame-rame kan, ikuti juga, jangan nggak ikuti. Yang penting kajian rutin aja. Tabligh akbar rutin. Penting dua-duanya, Pak. Tapi jauh lebih penting kajian apa? Rutin. Itu kata para ulama. Nah, wallahu alam bisawab. Jadi Pak, jangan antum ikut euforia gitu loh. Kapan rame, masya Allah senang. Kapan sepi, Allah alam. Anak-anak lah, nanti aja lah. Ini nggak boleh, Pak, bahaya. Justru fungsi kita kajian rutin itu untuk ngangkat kejahilan. Itu yang perlu kita ketahui. Nah, wallahu alam bisawab. Jadi jangan semangat tabligh akbar tok, kajian rutin apa? Tak semangat. Enggak, itu enggak bagus seperti itu. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.